Jumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membuat assembly dengan polyline. Kebetulan assembly-nya cukup kompleks. Kita akan memasukkan beberapa aspek polyline menjadi bagian dari cross section. Ini adalah menjawab email dari saudara Fatan. Kebetulan dia pernah mengikuti training di saat ini posisinya di Papua. Karena berhubung dengan susahnya untuk tatap muka dan susahnya jaringan telepon, maka dia memberikan saya email dan akan saya jawab dengan memberikan video serta file agar bisa dipelajari. Ini sangat berguna juga, sekalian saya rekam agar kita bisa mempelajari kasus demi kasus. Yang pertama tadi kita sudah membuat assembly dengan ditch on card dengan otomatis. Sekarang kita membuat assembly dengan polyline. Saya sudah mengcopy gambar dari file peserta yang lain, yaitu Fatan, masuk ke dalam file ini. Ini adalah file latihan yang lain. Tadi kita sudah mempelajari mengenai ini. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat cross section seperti ini. Ini cukup kompleks. Ada median, selanjutnya ada bangunan di tengah, ini 0,5, bangunan di tengah, selanjutnya 0,5. Ini adalah soldernya sepertinya, selanjutnya trotoar, baru lampu, ini gembalan rumput. Mungkin cut and fill-nya, saya lihat kalau dengan kondisi seperti ini posisinya adalah fill. Jadi mungkin posisi cut dan fill-nya ditentukan apakah daerahnya fill semua. Kemungkinan ini daerah adalah daerah swampy area karena ada bisa sedikit clue bahwa di sini ada geotekstil nonwoven, terus ada cross drain. Kemungkinan ini daerah basah. Jadi dibuat cukup tinggi. Pada kasus ini kemungkinan daerahnya fill semua. Kita akan mulai. Caranya kita membuat median dengan tambahan polyline, yaitu kita akan pastikan membuat assembly dulu, create assembly. Saya akan membuat assembly general dalam kota. Selanjutnya oke, klik, ada di sini, kasih lingkaran. Selanjutnya langkah kedua adalah kita akan pelajari mediannya seperti apa. Ini ada median, ini ada median, ini ada median. Kita akan membuat satu assembly dan kita akan mirrorkan. Mudah-mudahan ini bisa sama ukuran dan sizingnya. Ini 0,5. Oke, baik, kita akan coba. Setelah kita membuat satu, kita ke tengah. Kita akan membuat posisi dari titik assembly adalah datar di sini. Jadi kita akan memulainya di sini, datar. Nanti baru super elevasi mulai dari sini dan ke sini. Dari sini ke sini tidak akan terjadi super elevasi dan akan flat terus. Karena jaraknya pendek. Untuk jarak median yang lebar sampai dengan 3 meter sebaiknya dibuat alinyemen terpisah, kiri sendiri, kanan sendiri. Karena ada kemungkinan posisi median bisa miring, bisa menyesuaikan kontur tanah, bisa sebagian di atas, sebagian di bawah. Tapi untuk di median yang pendek seperti ini kita bisa membuat lebih simpel menjadi satu di tengah. Kita akan memasukkan ini dan saya akan memegang di tengahnya. Saya akan kopikan ini. Apakah sama dengan yang di tengah atau tidak? Oke, ternyata sama persis, hanya lokasi bawahnya yang berbeda. Tidak apa-apa, harusnya sama, hanya mungkin kita bisa nambahkan garis nanti. Saya akan kopikan lagi ke sini, kedekatkan, dan saya akan nanti memegang di sini. Oke, kita simpan. Selanjutnya saya akan mengecek jarak ini setengah, artinya saya akan memasukkan generic length, width and slope di sini, klik di sini. Selanjutnya saya ketik CH di sini untuk melakukan editing. Persentasenya saya masukkan 0. Lebarnya belum saya pikirkan, nanti saja. Oke, saya kasih 1 dulu. Lebarnya saya akan masukkan 0,25 seperti ini. Oke, tapi nanti
karena ini akan berkaitan dengan lingkaran ini agak susah, akan saya ganti satu dulu, nanti kita edit gampang. Selanjutnya bagaimana caranya memasukkan polyline ini menjadi assembly. Kebetulan polyline-nya sudah dibentuk, ini saya akan pegang mulai di sini. Caranya yaitu koridor create sub assembly from polyline. Selanjutnya kita klik objeknya, muncul ini, kita kasih nama. Kebetulan karena ini kerb posisi sebelah kiri, maka saya namakan kerb L. Oke, kerb saja karena nanti kebetulan saya akan mirror juga. Oke, setelah seperti ini sudah jadi assembly, tapi kita belum masukkan ke dalam database. Maka selanjutnya langkah selanjutnya itu klik kanan, add to assembly. Klik, selanjutnya klik objek yang terdekat yang mana mau untuk megang di sini. Klik di sini. Nah, seperti ini. Otomatis masuk, tapi tidak seperti ini yang kita harapkan. Saya maunya posisi ini berada di sini. Caranya bagaimana? Klik objeknya, klik kanan, modify origin, kita taruh bulatannya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan menjadi 0,25. Oke, kita mirror, klik kanan, dua-duanya mirror. Oke. Mudah-mudahan tidak error. Oke, sudah jadi. Ini dan ini adalah median di tengah. Ini adalah alat bantu yang akan meneruskan dan menghitung nanti panjang pendeknya. Selanjutnya kita simpan. Saya sarankan untuk kawan-kawan harus sering-sering nyimpan, karena si filter ini sering terjadi crash dan akhirnya akan membuat file kita hilang. Setelah kita simpan, kita lanjutkan. Langkah kedua, sebelah kiri kita pelajari 0,5, 3,5, 3,5, 0,5. Baik, kita bisa memasukkan menggunakan lane. Klik, masukkan di sini. Klik seperti ini. Escape. Kita ketik CH 0,5. Oke, kenapa kita memasukkan 0,5? Karena ini adalah potong-potong, ini sendiri, ini sendiri. Oh enggak, kita bisa gabung juga. Khusus untuk dimensi nanti kita bisa pakai metode lain. Artinya ini berarti 7 ditambah setengah berarti 8. Kita langsung saja jadikan 1 juga boleh. Jadi 8. Miring ke kiri 2%, kita periksa 2%, oke. Super elevasinya left line outside, sebelah kiri garis badan jalan sisi luar. Oke. Baik, kita sudah punya sampai dengan di sini. Selanjutnya bagaimana kita mau melangkah ke atas? Kita akan kopikan ini. Klik kanan, copy to, klik di sini. Sudah jadi. Oke. Karena ini hanya gambar, jadi nanti ilustrasinya di cross section itu muncul, tapi kita akan menggunakan menghitung volume dengan link weight to slope. Maka kita masukkan lagi yang tadi sudah ada di sini, kita kopikan saja. Copy to sini. Oke, kita akan kearahkan ke sini. Kita bisa ukur ini berapa apa saja masuk, berapa persen. Sini masukkan persen. Kita masukkan terus 250, 400, oke, 380, 375,
Oke, ini adalah kira-kira 375%. Selanjutnya panjangnya adalah 0,1, masih kurang 0,05, 0,08, 0,07. Oke, bisa. Seperti ini, kurang 0,071, 72. Oke, kenapa saya buat tambahan garis? Karena untuk memudahkan nanti yang menghitung volumenya adalah garis ini, bukan dari median ini, dari kerap ini. Kerap ini nanti hanya muncul di crossnya, tapi untuk menghitung volume kita pakai ini. Baik, selanjutnya kita kopikan lagi, copy ke yang biru, kita buat 300%, 200%, 100%, 80%, 70%. Oke, ini adalah 70%, 72%, panjangnya 0,6, masih kepanjangan 0,5. Oke, mendekati. Selanjutnya kita kopikan lagi, copy itu kita kasih satu lagi, persentasenya adalah 0. Oke, panjangnya adalah 0,2, 0,1, 0,15, 0,13. Oke, baik, 0,12, 0,125, 150, 128. Oke, 0,128. Ini tinggal kurangin sedikit saja untuk mendekati 0,04. Oh sorry, 0,48, 49, 49. Oke, 485. Tidak perlu presisi karena ini pekerjaan panah, cuman mendekati. Baik, kita sudah punya ini. Ketika nanti kita panggil kata top atau datum, dia sudah ini, atau kita bisa kasih ganti nama. Selanjutnya, setelah ini kita bisa masukkan link generalnya, dan kita juga sudah punya kotak ini lagi. Kita ambil namanya generic, generic pavement. Trotoarnya berapa? Generic pavement, kita taruh di sini saja. Oke, escape, atau kita sudah punya line. Generic pavement, kita lihat berapa persen. Ini harusnya ada persentasenya karena untuk keperluan membuang air, tapi kita abaikan saja. Nah, untuk pekerjaan tidak perlu detail seperti ini, mungkin nanti ini bisa divisualisasikan dengan AutoCAD, tapi kalau mau otomatis kita bisa juga membuatnya. Kita akan ukur berapa dari sini ke sini, sekitar 1,35. Baik, kita masukkan 1,35. Enter. Ininya 0%. Oke, ketebalannya berapa ini? Ini adalah sekitar, karena ini ukuran
dalam meter, saya bisa langsung ukur 10 cm dan 15 cm. Kita masukkan. (0,1). Kita kopikan juga bawahnya, kita butuh satu lagi. Oke, yang ini 15 cm. Maaf. Kita masukkan hanya pada weight-nya, maaf, pada depth-nya 0,15 seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan lagi ini sebagai tambahan, kotak ini sebagai tambahan aksesoris saja. Yang utama kita akan membuat ini ke sini. Kita akan ukur berapa, 1,15. Kita bisa kopikan ini 1,15. Copy to, klik di sini 1,15 panjang seperti ini. Selanjutnya dari sini ke surface. Kita asumsikan semua surface adalah semua kondisi adalah timbunan, karena ini daerah swampy area. Kita ambil generic link to surface. Oke, link to surface. Baik. Oke, ini kita cek slope-nya 2:1, yaitu sekitar 200. Oke, kita kasih minus.